Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPGM KTHO kelas pertama 2025. Salam IPGM Peneraju Pendidikan Kecemerlangan Guru Bertaraf Dunia. Salam Malaysia Madani. Salam kasih dan salam IPGM KTHO kelas pertama 2025. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Dr. Hairiah binti Munib, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On. Yang dikasihi Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, semua staf warga IPGM Kampus Tun Hussein On dan tuan-puan semua yang berada di hadapan layar sekalian. Saya selaku moderator pada pagi ini, Nur Ani Syakila binti Muhammad Yusof, pelajar PPI SMP ambilan Ogos 2024 bagi option TESOL IPGM Kampus Tun Hussein On. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjat kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat menjalankan webinar wacana ilmiah 4.0 pada kali ini. Tema wacana ilmiah ini adalah penerapan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat belajar siswa SMP. Bagi menambah keberkatan majlis, mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, program wacana ilmiah 4.0 ini merupakan anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPGM Kampus Tun Hussein On. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya menjemput panel kita bagi memberikan perkongsian pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau yang amat berpengalaman dan bersemangat dalam bidang pendidikan. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini, iaitu Dr. Nelly Fitriani, Magister Pendidikan, seorang pendidik yang berwibawa dan kini berkhidmat sebagai Ketua Program Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi. Beliau telah mengabdikan diri dalam bidang pendidikan sejak tahun 2012 dan memiliki kepakaran dalam pengajaran serta penyelidikan matematik. Dr. Nelly juga telah menerbitkan pelbagai kajian berkaitan pendidikan matematik serta memainkan peranan penting dalam organisasi Mathematics Educators Society IMES. Dengan itu, tajuk perkongsian beliau bagi sesi wacana ilmiah kita pada kali ini ialah penerapan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat belajar siswa SMP. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan boleh diajukan menerusi ruangan chat YouTube. Jawapan panel akan dimasukkan semula ke dalam ruangan chat oleh pihak urus setia. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Dr. Nelly Fitriani, Magister Pendidikan untuk memberikan perkongsian pada hari ini. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada IPG Kampus Tun Hussein On dan IKIP Siliwangi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan paparan pada saat ini. Yang saya hormati para audiens yang luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengkaji topik ini bersama-sama, belajar dan berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu penerapan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi terhadap minat belajar siswa SMP. Topik ini lahir dari kebutuhan kita untuk terus berinovasi di dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika, yang seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit atau bahkan kurang menarik bagi siswa. Melalui media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya
membawa pembelajaran menjadi lebih hidup, dekat dengan realitas siswa, sekaligus mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Semoga pembahasan ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan yang dapat kita terapkan bersama demi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Mari kita mulai pembahasannya dengan penuh semangat dan tentu dengan penuh antusiasme. Diawali dengan latar belakang. Hasil survei OECD dan TIMSS menyatakan sebagian besar siswa Indonesia memiliki kemampuan numerasi yang lemah. Padahal, kemampuan tersebut sangat penting untuk dikuasai oleh siswa, karena tentu akan digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rendahnya kemampuan tersebut besar kaitannya dengan rendah minat siswa dalam mempelajari matematika. Hal ini hasil dari penelitian para ahli. Pada umumnya, bahwa rendahnya minat mereka dalam belajar sangat berkaitan erat dengan hasil belajar siswa, termasuk ke dalamnya kemampuan numerasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah seharusnya melakukan usaha dalam rangka meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. Banyak bidang kehidupan manusia yang mengalami perkembangan pesat. Teknologi, kesehatan, pariwisata, keuangan, dan termasuk ke dalamnya pendidikan. Dalam dunia pendidikan, sumber belajar dapat diterima oleh siswa tidak hanya dari seorang guru atau dari buku ajar saja, akan tetapi mereka juga dapat memperolehnya melalui media pembelajaran. Media pembelajaran tentu banyak sekali macamnya. Banyak media yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah media komik. Komik adalah serangkaian gambar yang berisi seluruh rangkaian cerita. Komik ini biasa digunakan oleh siswa atau peserta didik untuk mereka mengisi waktu sehari-hari. Namun dalam bentuk media, ini dapat digunakan dalam rangka membantu meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar matematika. Media ini merupakan media untuk menyampaikan pesan dalam bentuk rangkaian gambar yang berisi cerita dan permasalahan konteks matematika di mana di dalamnya terdapat konsep yang disusun secara terstruktur dan mudah untuk dipahami. Sehingga pelajaran matematika yang sulit pun akan terasa mudah dan menyenangkan. Komik yang biasa dibaca untuk mengisi waktu luang sehari-hari kini dapat digunakan atau dapat dirancang dalam pembelajaran. Isi cerita yang tertuang dalam komik matematika ini disesuaikan dengan konteks yang dikenal dekat dengan siswa. Hal ini merupakan konteks real dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistic mathematics education. Alur cerita dalam matematika komik atau komik matematika juga dirancang agar siswa dapat membuat pemodelan, juga mengarahkan siswa untuk bisa tetap berkontribusi dan berinteraktivitas dalam memecahkan permasalahan matematik. Berikut ini disajikan salah satu contoh komik dalam pembelajaran untuk mempelajari konsep tabung. Nah, sebelah kanan ini pengertian tabung dikonstruksi oleh siswa. Dimulai dari mengenalkan sesuatu yang berkaitan dengan konteks atau menggunakan konteks, kemudian siswa diarahkan untuk membuat pemodelan, kemudian siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan terpimbing untuk mereka bisa melakukan interaktivitas dan selalu berkontribusi dalam menyampaikan pengetahuan yang mereka bangun, sehingga konsep abstrak itu diperoleh oleh siswa melalui tahapan-tahapan yang disajikan dalam komik. Sebelah kiri disajikan sebuah iceberg untuk menemukan konsep luas permukaan tabung, di mana di awal siswa diberikan situasi yang berkaitan dengan dunia mereka sehari-hari.
Di Indonesia sendiri, untuk real world situation biasa diberikan melalui konteks-konteks budaya lokal. Atau mungkin bisa saja budaya lokal ini disajikan dalam cerita makanan sehari-hari yang bersifat tradisional. Nah, di sini ada gambar putu dan gambar lemang yang memang bentuknya berbentuk sebuah tabung dan tentu dikenal oleh siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dibangun menjadi model off di mana siswa diminta untuk diarahkan untuk menggambar, mensketsa bentuk dari makanan tersebut dan mereka diarahkan untuk mengkonstruksi gambar dalam bentuk bangun datar. Selanjutnya, siswa diarahkan untuk melakukan model 4 di mana gambar yang sudah mereka sketsa itu diberikan pembimbingan untuk mereka bisa membuktikan luas permukaan dari tabung. Sampai pada akhirnya, secara abstrak mereka bisa menyimpulkan luas permukaan dari tabung. Iceberg tersebut tentu akan dituangkan dalam komik, sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih bermakna dan komik yang digunakan tentu lebih menarik untuk mereka gunakan sebagai pembelajaran dalam sehari-hari. Pembelajaran saat ini harus berprinsip terhadap keadilan, di mana sebagai guru tentu harus bisa memfasilitasi keberagaman kemampuan siswa. Pembelajaran seperti ini disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran seperti ini, diharapkan kita dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal sesuai dengan minatnya atau gaya belajarnya. Dan hal ini pada akhirnya dapat bermuara pada peningkatan minat belajar siswa. Jika minat belajarnya meningkat, menurut hasil penelitian, maka hasil belajar mereka pun akan ikut meningkat. Nah, ketika mereka diberikan sebuah desain pembelajaran, sebuah perangkat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, maka sudah barang tentu mereka akan lebih semangat dalam mempelajari pembelajaran matematika. Dan jika memang mereka didesain dengan pembelajaran monoton dan tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, maka mereka akan merasa jenuh dalam belajar. Dan tentu pemahaman mereka, minat mereka akan tidak sesuai dengan harapan kita. Baik, saya akan menyampaikan tujuan dari penelitian dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk menelaah gaya belajar siswa berdasarkan tes kebutuhan belajar. Yang kedua, untuk menelaah pengembangan desain media komik berbasis realistic mathematic education dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan gaya belajar. Yang ketiga, untuk menelaah minat belajar matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan media komik berbasis realistic mathematic education dalam pembelajaran berdiferensiasi dibandingkan dengan yang menggunakan pembelajaran biasa. Dalam kajian kali ini menggunakan metode mixed method dengan desain exploratory sekuensial. Desain ini digunakan karena saya sebagai peneliti akan mengawali penelitian dengan cara mengumpulkan data kualitatif terlebih dahulu. Kemudian saya lakukan analisis dan dilanjutkan dengan pengumpulan data secara kuantitatif untuk menjawab hipotesis secara kuantitatif. Kemudian di akhir saya lakukan interpretasi dari hasil keseluruhan data dari penelitian yang saya lakukan. Untuk populasi yang saya ambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP di Bandung Barat dengan sampel siswa kelas 8 pada salah satu SMP di Bandung Barat. Instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk mengetahui gaya belajar siswa, dan angket untuk mengetahui minat belajar siswa. Angket ini tentu sebelumnya
kita validasi terlebih dahulu dan dicek reliabilitasnya. Jangan sampai angket yang kita gunakan tidak valid dan tidak reliable. Sehingga sudah barang tentu kita harus mengeceknya terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas angket yang kita gunakan itu sudah baik atau tidak. Nah, untuk lebih detail, mungkin saya akan sampaikan bagaimana alur dari pengambilan data atau alur dari riset yang saya lakukan. Pertama, proses pengolahan data yang dilakukan adalah dengan mengolah data kualitatif dengan menganalisis gaya belajar siswa dilihat dari kebutuhan belajar mereka. Secara deskriptif, saya akan menelaah dan mengkaji apakah hasil dari pengisian angket yang siswa isi atau siswa kerjakan itu hasilnya lebih cenderung kemana? Apakah siswa lebih cenderung ke gaya belajar visual, auditorial, atau ke kinestetik? Setelah saya mendapatkan 3 kategori jenis gaya belajar siswa, selanjutnya hasil analisisnya saya gunakan untuk menindaklanjuti pembuatan media yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dilanjutkan dengan media komik berbasis realistik, dengan membuat desain pengembangan media komik berbasis realistik mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga akhirnya saya akan menghasilkan 3 jenis media sesuai dengan gaya belajar mereka. Media yang didesain sudah tentu saya diperiksa terlebih dahulu oleh validator validitasnya, sehingga apa yang dirancang, apa yang diberikan kepada siswa sudah tentu valid. Tahap terakhir adalah melakukan pengolahan data secara kuantitatif, di mana siswa diberikan terlebih dahulu angket mengenai minat belajar mereka untuk mengetahui perbandingan antara yang menggunakan komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan yang menggunakan pembelajaran biasa. Data angket yang diperoleh sebelumnya dikonversi terlebih dahulu menggunakan metode successive interval. Kemudian setelah dikonversi, data tersebut akan diolah menggunakan SPSS. Dan akhirnya saya akan mendapatkan sebuah data di mana hasil dari perbandingan antara minat belajar yang sudah menggunakan media yang dikembangkan dengan minat belajar siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Jika diurutkan dari kecenderungan gaya belajar siswa yang sudah didapatkan dari angket yang sudah diberikan kepada siswa, dari yang paling besar ke yang paling kecil, kita bisa lihat bersama-sama gaya belajar itu secara berurutan. Yang paling besar adalah kinestetik. Kinestetik diperoleh data sebesar 43%. Yang kedua adalah gaya belajar visual sebanyak 37% dan gaya belajar audio sebanyak 20%. Gaya belajar yang beragam itu tentu merupakan sebuah tantangan yang harus diakomodasi oleh oleh sekolah, terlebih oleh guru sebagai perancang perangkat pembelajaran. Konsep pembelajaran berdiferensiasi di sini perlu hadir. Dengan ini, guru menjadi lebih peka terhadap perbedaan-perbedaan individual siswa dan dapat memfasilitasi perbedaan tersebut dalam sebuah rancangan pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru lebih mengakui adanya kecerdasan majemuk karena pembelajaran didasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Dengan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan minat, diharapkan tentu akan memberikan minat yang lebih baik lagi ketika belajar matematika. Walaupun ketika mendesain pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar siswa, membuat seorang guru melakukan usaha yang lebih banyak dan lebih besar, tapi tentu akan sebanding dengan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Nah, setelah minat siswa meningkat, tentu harapannya hasil belajar pun
akan terus berbanding lurus. Nah, di sini desain media komik berbasis matematika realistik untuk pembelajaran berdiferensiasi ini menghasilkan 3 desain yang berbeda. Desain menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Instruksi dalam alur cerita komik tersebut memenuhi karakteristik dari pendekatan realistic mathematic education, sehingga kebermaknaan dalam membangun konsep dan juga proses dalam memecahkan masalah tetap terjaga dengan baik. Konsep akan tetap dikonstruksi oleh siswa dengan baik. Komik yang dirancang dapat juga dimuat dalam bentuk elektronik, salah satunya bisa berformat flipbook. Selain didesain dengan format flipbook, media ini juga dapat disupport dengan teknologi augmented reality, sehingga tampak lebih menarik dan memfasilitasi untuk yang memiliki ketertarikan di gaya belajar visual maupun audio. Melalui media ini, diharapkan pembelajaran lebih menarik minat belajar siswa dan belajar tentu efektif dalam proses pembelajarannya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh media komik berbasis realistic mathematic education untuk yang bergaya auditori. Untuk desain gaya auditori, desain media komik ini difasilitasi atau diawali dengan fasilitas audio atau suara, di mana siswa dapat kita arahkan untuk mendengarkan suara yang menyampaikan tentang konteks dalam dunia sehari-hari. Karena umumnya mereka memaksimalkan indera pendengar untuk menerima atau menangkap sebuah informasi. Hal tersebut merupakan sebuah stimulus awal berupa konteks yang dibangun di awal sebagai bentuk matematika non-formal. Nah, ini adalah bagian komik selanjutnya, masih untuk gaya auditori, di mana siswa diarahkan untuk menggambar ulang bangun ruang yang sudah disampaikan melalui suara yang sebelumnya mereka dengarkan. Proses tersebut merupakan proses pemodelan matematik, yang selanjutnya diarahkan dalam membentuk konsep yang lebih abstrak dengan pertanyaan-pertanyaan terbimbing agar siswa bisa terus berkontribusi dan berinteraktivitas. Selanjutnya ini adalah desain media komik berbasis realistic mathematic education untuk gaya visual. Untuk desain gaya visual, media komik ini diawali dengan pemberian penayangan video, pemberian gambar sebagai upaya untuk memberikan sebuah konteks. Video atau gambar harus disaksikan, dapat dilihat dengan cara memindai barcode yang diberikan. Canggihan teknologi saat ini bisa kita gunakan untuk mendesain komik ini agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa dengan gaya ini cenderung lebih tertarik dengan hal tersebut. Video dan gambar yang disampaikan merupakan situasi kontekstual yang diberikan di awal sebagai stimulus atau konteks untuk masuk ke dalam konsep yang lebih abstrak. Konteks yang diberikan tentu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dikenal oleh mereka, dan tentu harus diselesaikan menggunakan matematika. Tidak jauh berbeda dengan media komik yang digunakan untuk auditori, selanjutnya siswa akan diarahkan untuk menggambar ulang bangun ruang yang sudah disampaikan setelah melihat tayangan video yang mereka sebelumnya tonton atau lihat. Proses tersebut merupakan sebuah proses pemodelan matematik yang selanjutnya diarahkan untuk membuat konsep yang lebih abstrak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbimbing agar siswa bisa berkontribusi dan berinteraktivitas. Melalui pertanyaan-pertanyaan terbimbing tersebut, diharapkan siswa akan melakukan penemuan konsep dari guided yang disajikan. Desain media komik selanjutnya adalah untuk gaya kinestetik.
Untuk gaya kinestetik ini cenderung lebih memanfaatkan gerak anggota tubuh dalam proses pembelajaran atau dalam memahami sesuatu. Dengan demikian, desain media komik yang disusun tentu mengarahkan siswa untuk langsung memegang, memanipulasi media nyata yang bisa kita sajikan atau bisa kita berikan dengan kolaborasi secara langsung atau ada wujudnya. Tentu sama dengan gaya sebelumnya, manipulasi media yang dilakukan merupakan sebuah bentuk dari matematisasi horizontal yang merupakan langkah awal untuk menuju ke matematisasi vertikal. Berikut merupakan proses matematisasi vertikalnya. Ini sangat penting dilakukan oleh siswa dalam rangka menemukan konsep yang sebenarnya dan konsep yang lebih abstrak. Proses yang ditunjukkan pada gambar yang disajikan itu merupakan proses pemodelan matematik yang selanjutnya kita arahkan untuk membentuk konsep yang lebih abstrak dengan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai stimulasi atau pertanyaan-pertanyaan yang berupa konstruksi agar siswa terus bisa berkontribusi dan berinteraktivitas dengan tahapan tersebut, tentu pemahaman matematik dapat meningkat. Tidak hanya itu, juga kemampuan kognitif lainnya pun akan terpicu untuk meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di luar dari hal tersebut, tentu minat yang menjadi target utama pun dapat meningkat. Media komik yang sudah disusun selanjutnya divalidasi oleh 3 validator. Di antaranya adalah ahli media teknologi atau IT, kemudian ahli bahasa, dan ahli pembelajaran matematika. Hasil dari validasi kelayakan tersebut, kemudian kita lakukan rekapitulasi dan hasilnya tersaji pada tabel yang dapat dilihat bersama-sama. Hasil rata-rata kelayakan medianya sebesar 80%. Berdasarkan kategori dari kriteria kelayakan, maka hasilnya dinyatakan very visible atau boleh digunakan tanpa revisi. Dari hasil yang diperoleh dapat menunjukkan bahwa media ini layak untuk kita gunakan. Setelah data kualitatif terkumpul dan dianalisis hasilnya, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. Pembelajaran dilakukan beberapa pertemuan dengan mengimplementasikan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan terakhir, siswa diberikan angket mengenai minat belajar siswa. Kelompok siswa yang diberikan angket yaitu siswa dari kelas yang melakukan atau yang menggunakan pembelajaran menggunakan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kelas yang melakukan pembelajaran dengan pembelajaran biasa. Hasil angket dari kedua kelas tersebut akan menunjukkan perbandingan antara minat mereka terhadap pembelajaran matematika. Sebelum data diolah dengan menggunakan statistik inferensial untuk uji 2 sampel independen, sebelumnya kedua data dikonversi terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan metode successive interval. Data yang diperoleh kita tabulasi dan dikonversi dengan bantuan software Excel yang sudah diprogram untuk membantu mengkonversikan data angket yang sudah kita peroleh. Kemudian data tersebut kita peroleh seperti tabel yang tertera pada layar. Ini merupakan data hasil konversi untuk kelas eksperimen. Terlihat bahwa ada pengkonversian data, ada perubahan data. Untuk angka dengan kategori angket bernilai 2, ini berubah menjadi atau dikonversi menjadi angka 1. Sedangkan kategori 3 kita konversi dengan angka 2,491 dan nilai 4 di angket atau kategori 4 akan dikonversi menjadi nilai 4,057.
Konversi untuk kelas kontrol berbeda lagi. Terlihat bahwa kategori 2 atau nilai 2 pada angket akan kita rubah menjadi angka 1 atau nilai 1 dan nilai pada angket untuk kategori 3 akan dikonversi menjadi 2,636. Setelah data angket bersifat ordinal dikonversi menjadi interval, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data menggunakan bantuan software SPSS. Semua data yang sebelumnya dari skala 1, 2, 3, 4 itu dikonversi sesuai dengan hasil pengkonversian menggunakan metode successive interval. Data tersebut kemudian kita olah dengan bantuan software SPSS. Setelah data angket bersifat ordinal yang dikonversi menjadi interval, maka selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data yang tadi menggunakan software SPSS. Uji statistika yang digunakan adalah menggunakan uji statistika dua sampel independen. Mengapa? Karena kita akan membandingkan dua kelas, di mana kelas yang pertama menggunakan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan kelas yang satunya lagi adalah kelas dengan menggunakan pembelajaran biasa. Pertama, syarat yang harus dilakukan untuk menguji dua sampel independen tersebut adalah kita melakukan dengan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, nilai signifikansi untuk kedua kelas ternyata dari data yang dihasilkan, baik itu untuk kelompok Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov, itu ada di bawah 0,05, di mana untuk angket pada data Shapiro-Wilk itu sebesar 0,00 dan untuk kelas kontrol pada Shapiro-Wilk juga 0,000. Sedangkan untuk Kolmogorov-Smirnov di dalam kelas eksperimen itu 0,00 dan kelas kontrol pada kelompok Kolmogorov-Smirnov adalah 0,004. Dapat kita lihat bahwa keseluruhan data nilai signifikansinya di bawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelas, baik kelas eksperimen atau kelas kontrol, tidak berdistribusi normal. Karena hasilnya tidak berdistribusi normal, maka pengolahan data selanjutnya akan menggunakan pengujian menggunakan uji Mann-Whitney dengan hipotesis yang akan kita gunakan adalah H0-nya minat belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi sama dengan yang melakukan pembelajaran biasa. Untuk HA-nya adalah minat belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi lebih baik dari siswa yang pembelajarannya biasa. Nah, ini berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi untuk two-tail sebesar 0,000. Bernilai sama pun untuk nilai signifikansi one-tail, sama juga 0,000. Hal tersebut bermakna nilai signifikansi tentu ada di bawah 0,05. Berdasarkan data yang diperoleh, maka H0 ditolak. Atau dengan kata lain, HA diterima. Maknanya bahwa minat belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan media komik berbasis realistic mathematics education dalam pembelajaran berdiferensiasi lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Dengan kata lain, siswa yang mendapatkan atau yang menggunakan media komik ini meningkat atau lebih baik minat belajarnya. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat perlunya menyusun media ajar ataupun lainnya, perangkat-perangkat lainnya yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dengan demikian, banyak tentu hal positif yang diperoleh. Salah satunya adalah minat belajar anak bisa meningkat. Selain minat yang dapat meningkat,
Pembelajaran seperti ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis ataupun mungkin hal atau kemampuan lainnya. Dan hal ini merupakan penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya oleh peneliti-peneliti lainnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh. Di antaranya yaitu gaya belajar siswa terdiri dari 3 kecenderungan gaya belajar. Di antaranya adalah visual, auditori, dan kinestetik. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, bahwa kecenderungan belajar siswa dengan gaya belajar visual sebesar 37%, kemudian gaya belajar auditorial sebesar 20%, dan yang paling besar adalah gaya belajar kinestetik sebesar 43%. Berdasarkan hal tersebut, rancangan media pembelajaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, yaitu memfasilitasi ketiga gaya belajar. Dan media yang dibuat tentu sudah bersifat valid karena sudah juga dicek oleh validator. Atas implementasi media tersebut diperoleh juga hasil pengolahan atau hasil minat belajar siswa setelah menggunakan media komik berbasis realistic mathematics education. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini hasilnya ternyata lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Sebagai penutup, penerapan media komik berbasis realistic mathematics education ini dalam pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sekedar inovasi dalam proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan bagi siswa. Dengan model ini, dengan media ini, kita tidak hanya meningkatkan minat belajar siswa, tetapi juga membangun pemahaman matematika yang lebih mendalam melalui konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Mari kita sama-sama menjadi bagian dari transformasi pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif untuk masa depan generasi muda yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang telah dibahas dapat bermanfaat dalam praktik pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nelly Fitriani, Magister Pendidikan atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga ilmu dan pengalaman yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang setia menonton dari awal hingga ke akhir rancangan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang takbir dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Sebelum saya akhiri webinar, izinkan saya menyampaikan 2 rangkap pantun. Mentari pagi bercahaya terang, menyinari alam indah berseri. Jika tutur ada yang kurang, mohon maaf sepenuh hati. Pohon rendang tempat berteduh, dedaun hijau menghiasi laman. Sampai di sini kita bertemu, moga berjumpa di lain kesempatan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.